Selamat datang di channel YouTube Gnet. Pada channel ini kita akan belajar pemrograman makro atau Visual Basic for Application dari mulai tingkat dasar sampai tingkat mahir. Beberapa kelebihan makro yang penting adalah isi skrip mudah dan sederhana, langsung bekerja pada lembar kerja Excel. Penerapannya sangat luas. Sebagai contoh, misalnya kita mempunyai data buah favorit. Di sini ada nomor urut ya, lalu nama buah favorit ada 3 jenis. Seperti ini ada nama Higuain, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Neymar dan sebagainya. Lalu di sini ada jeruk Medan, mangga udang, duku Palembang, anggur merah, jambu biji, jeruk purut. Jadi di sini ada jeruk Medan, jeruk purut, pisang Ambon, jeruk Bali, jambu bol, pisang uli, pepaya California, durian montong, durian musang king, durian bawor, durian gajah, jambu air, jambu biji, mangga dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini, misalnya kita pengen mengetahui berapa orang yang menggemari jambu, jeruk, pisang, duku, anggur, jambu biji, apel, dan pisang uli. Misalnya di sini pisang uli ya, pisang uli. Pisang uli. Nah, di sini sudah saya buat isi daripada skrip untuk cari jumlah penggemar. Ya langsung. Nah, coba kita cek di sini. Jambu adalah 4 orang. Pertama sekali adalah si Ronaldinho. Lalu walaupun Ronaldinho ini jambu biji. Lalu ada Ronaldo, dia jambu bol. Lalu si Guardiola, dia suka jambu air, jambu biji. Dan si Sapi jambu biji. Nah, ada 4 orang. Di sini benar 4 yang menyukai pisang. Yang menyukai pisang ada pertama si Ronaldo dan si Rivaldo. Sedangkan yang lain tidak ada. Tapi yang menyukai pisang uli hanya satu. Pisang uli hanya si Rivaldo. Nah, kira-kira itu. Sedangkan yang menyukai apel tidak ada. Nah, ini kalau kita lihat skripnya, ini sangat sederhana. Nah, hanya ini untuk skrip semuanya. Nah, Anda bisa menambah kolom menambah data misalnya, sehingga apel sudah ada 1 orang yaitu si Messi, dan jambu biji sudah ada 3 orang. Yang pertama adalah Ronaldinho, Guardiola, dan Xavi, sementara pisang uli tetap 1. Nah, kalau ini kita tambah, misalnya ini kita tambah dengan kelapa, ya langsung seperti ini. Nah, ya inilah contoh pengolahan data. Anda bayangkan jika Anda bekerja dengan menggunakan pivot atau menggunakan VLOOKUP. Nah, Anda kalau menggunakan VLOOKUP, Anda harus mengcopy semua data. Sedangkan kalau menggunakan pivot, Anda harus memfilter data. Ini salah satu contoh kemudahan dengan menggunakan makro. Dengan menggunakan makro, kita bisa mengetahui dari umur 0 sampai 30 tahun, dari umur 21 sampai 30, dari umur 26 sampai 30. Jadi kalau kita lihat di sini, kita tidak harus dari 31 sampai 40, tidak demikian. Nah, kita terserah di sini masukin umur dari umur berapa, misalnya dari umur 0 sampai dengan umur 100. Ya. Lalu andainya kita tekan refresh, dia akan langsung membuat data seperti ini. Artinya dari umur 0 sampai 30 tahun, ada dari Jatim yang menggemari badminton adalah 1 orang dan renang 1 orang. Coba kita lihat. Dari Jatim ada di sini ya.
tapi umurnya 37 tidak termasuk. Lalu di sini ada Jatim, umurnya 16, artinya masuk dari 0 sampai 30, penggemar badminton 1, dan ini umur 25 masuk dalam kategori ini, renang 1. Demikian juga dari DKI, ada menggemari bowling dari DKI, bowling umur 20 tahun, artinya masuk dalam rank ini. Nah, data ini bisa kita tambah seperti ini nih. Nah, dengan menambah tadi kita sudah menambahkan Rudy dan Rigop ya. Ini tinggal kita tekan seperti ini. Dia udah nambah nih. Dari umur 0 sampai 100 ada dari Jatim, bola, badminton dan renang. Ya. Karena di sini dari Jatim ada badminton dari Rudy itu umur 25 tahun. Badminton. Dari Jatim, badminton juga dia ada 2 nih, badminton dari Jatim ya. Jadi udah benar. Sementara penggemar bola baru 1 dari Jatim, ini Jatim ya. Dan penggemar renang ada 1 orang. Renang dari Jatim. Nah, ini nih penggemar 1 orang. Di sini sudah berisi skrip ini seperti yang tadi ya. Skripnya seperti ini. Nah, di sini ada saya tambah juga auto refresh. Jadi artinya ketika saya memasukkan data di sini, contohnya misalnya Safi, misalkan pria asal katakanlah dia dari Riau, umurnya 35 tahun, hobinya bola. Nah, dia otomatis dia nge-refresh karena kita centang tadi auto refresh. Dan ini bisa juga dengan menggunakan form isian. Coba kita tambahkan dengan nama Sena ya. Di sini sudah saya isi jenis kelamin dulu ya, pria dan wanita. Di sini wanita ya. Lalu provinsi kita ambil ya, isinya NTB, lalu umurnya 39, hobinya sepak takraw. Ya. Kita upload. Oke, nah di sini udah muncul nih. Sena, wanita, NTB, 39 sepak takraw. Coba kita tambah lagi di sini. Kita jenis kelamin wanita, provinsi Jabar, umur 34, hobi memasak. Ya. Nah, di sini nambah Gita, wanita Jabar 34 dan hobi memasak. Nah, begitulah data ini bisa kita tambah dengan menggunakan form input maupun dengan cara manual seperti tadi. Oke. Dan di sini kelihatan nih sepak takraw udah ada 1 orang ya, sepak takraw 1 yang namanya Sena umur 39, artinya sepak takraw dari 31 sampai 45 dia masuk 1 orang menggemari sepak takraw. Sementara umur yang lain tidak ada, atau dari 0 sampai 100 sama seperti itu. Ya. Contoh ketiga adalah ini suatu monitoring hasil-hasil mesin dari suatu perusahaan. Kita lihat di sini dia akan menambah seiring dengan bertambahnya hasil mesin. Ya. Nah, ini saya buat dengan menggunakan makro juga, makro dalam Excel. Nah, kita bisa juga melakukan ini makro lewat PowerPoint dan seterusnya. Di sini ada line PQX5. Saya mau menambahkan good bad standard. Di sini sudah ada good bad standard, ini contoh saja ya. Ada namanya ini. Ya, ini hanya contoh. Ya, ini bisa saya ganti good bad standard ini. Ya, misalnya gini. Saya ganti misalnya seperti ini. Contoh ini hanya 1 contoh saja. Misalnya ini anggaplah good bad standard juga ya. Ini anggaplah good bad standard. Nah, lalu namanya bisa kita rubah, bisa tidak, lalu kita save. Kita keluar. Nah, kita sudah melakukan perubahan atau menambah data di dalam
digitalisasi kita di dalam server digitalisasi. Coba kita lihat lagi. Nah, di sini kan sudah ada nama dan seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat lagi, nah di line boot 1 ini kebetulan belum ada, ini bisa kita tambah sebagai contoh, misalnya ini, misalnya saja ini, lalu kita save. Nah, kalau di boot PKX5 tadi, ya, di boot PKX5 kan sudah yang terbaru, dan di sini yang sedang berlangsung, data yang sedang berlangsung, awalan PKX5 per sekarang quantity planningnya 114 dan punya 114, artinya sudah 100% efisiensinya terpenuhi. Dan kalau kita lihat sebagai contoh di line ABC ini, save ya. Nah, sekarang planning per sekarang ini 342, tapi output per sekarang baru 228. Ya, kira-kira seperti itu. Dan kalau kita lihat nanti dia berubah lagi, ini pun sudah berubah barusan, ya. 366 output per sekarang 244, bisa kita lihat seperti ini, ya. Juga ini akan berubah lagi sesuai dengan data aktual dari mesin. Nah, ini sudah berubah lagi, ya, kira-kira seperti itu. Nah, atau bisa dilihat dari sini, planningnya 390, total planningnya 2000, dan output per sekarang baru 260. Sedangkan status planningnya di situ, di sini karena warna putih dia produksi, sedangkan output produksinya kalau dia biru adalah trial, kalau dia ini sedang error kebetulan, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini nih, line 2. Line 2 ini sama line 1. Line 1 ini sekarang lagi bermasalah, ya. Dia planningnya udah 414, sementara outputnya 272, dan ini ada masalah dice di sana. Sehingga ini kalau kita perhatiin nanti ini mungkin tidak nambah kalau ini masih tetap merah, ya. Coba kita perhatiin, benar nggak seperti itu? Lihat dulu. Nah, planningnya nambah, outputnya tidak nambah, ya, karena terjadi masalah di dice-nya. Nggak tahu kita apa masalahnya apa, tapi kira-kira seperti itu, ya. Nah, sekian contoh-contoh dari makro. Mungkin Anda tertarik dan untuk mengikuti video-video saya selanjutnya, Anda mohon subscribe dan share ke teman-teman Anda, karena kita akan belajar dari modul pertama sampai modul tingkat mahir, ya, kira-kira seperti itu kawan-kawan. Terima kasih.